Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang jerat keberhasilan. Kita akan belajar dari kisah Gideon yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4-28. Jadi kita akan baca beberapa ayat ya. Nah, Gideon ini adalah orang atau hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel yang pada saat itu bangsa Israel ini ada di dalam penguasaan orang Midian selama bertahun-tahun. Kemudian Tuhan memerintahkan Gideon untuk memerangi orang-orang Midian. Tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi dengan perintah Tuhan ini majulah Gideon dengan 300 orang untuk memerangi orang-orang Midian. Secara hitung-hitungan manusia tentu sulit bagi Gideon untuk bisa mengalahkan bangsa Midian yang besar. Tapi karena janji dan penyertaan Tuhan, akhirnya Gideon berhasil mengalahkan orang Midian. Pasukan-pasukan tentara-tentara rakyat Midian melarikan diri dari hadapan orang Israel. Kedua raja orang Midian, Seba dan Salmuna, yang ditakuti oleh banyak bangsa-bangsa, akhirnya ditangkap oleh Gideon. Tertulis di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Gideon maju melalui jalan orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Jadi singkat kata, bangsa Midian berhasil dikalahkan oleh Gideon dan 300 pasukannya. Nah, karena keberhasilan itu umat Israel meminta Gideon untuk menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi Gideon menolak. Gideon mengatakan di dalam ayat yang ke-22 dan 23, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Dari pernyataan ini kita melihat bahwa Gideon mengarahkan orang Israel untuk mengandalkan Tuhan menjadi pemimpin mereka. Sekalipun bangsa Israel sangat-sangat mengharapkan Gideon bisa memimpin mereka, karena selama bertahun-tahun mereka tidak berhasil mengalahkan bangsa Midian, dan Gideonlah yang berhasil membebaskan mereka dari orang Midian. Nah, setelah Gideon menolak permintaan untuk menjadi pemimpin mereka, Gideon memiliki satu permintaan kepada orang-orang Israel. Dia meminta agar rakyat Israel memberikan anting-anting emas yang mereka dapat dari jarahan atas bangsa Midian. Orang-orang Midian ini adalah keturunan Ismail yang semuanya baik laki-laki maupun perempuan memakai anting-anting. Dan ketika bangsa Midian dikalahkan, bangsa Israel mempunyai kesempatan untuk menjarah mereka, dan semua anting-anting dan mungkin perhiasan-perhiasan yang lain juga dilucuti. Dan Gideon minta untuk mereka mengumpulkan jarahan emas yang mereka dapat. Dan setelah terkumpul cukup banyak, kurang lebih 1.700 sikal emas. Satu sikal kurang lebih 11,5 gram. Jadi total terkumpul 19,5, hampir 20 kilogram emas. Lalu emas tersebut oleh Gideon dibuat menjadi efod. Efod ini adalah bagian dari pakaian kudus seorang imam besar Yahudi yang harus dipakai pada saat menjalankan tugas atau melayani ibadah di bait suci. Efod ini adalah bagian terluar, ada beberapa lapis pakaian atau jubah yang harus dikenakan seorang imam ya. Dan efod ini adalah bagian terluar yang di bagian dadanya itu ada 12 batu permata yang menunjuk kepada 12 suku Israel. Jadi dengan emas yang terkumpul itu dikatakan Gideon membuat menjadi efod ya. Kemudian efod itu ditaruh di tengah kotanya di Ofra ya.
Mungkin maksud Gideon adalah sebagai satu monumen peringatan atas kemenangan mereka atas bangsa Midian, atau atas pertolongan Tuhan yang sudah memenangkan mereka, melepaskan mereka dari tangan orang Midian. Mungkin itu maksud Gideon. Ya, tentu ini maksud yang baik begitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel ya bukan hanya menjadikan monumen dalam bentuk efod itu sebagai satu peringatan, tetapi mereka menyembah efod itu. Ya, dan itu dipandang Tuhan sebagai satu hal yang salah. Di ayat yang ke-27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi ya, sekalipun maksud Gideon itu baik, ya, tentu Gideon tidak bermaksud supaya orang Israel itu menyembah efod itu, tapi kepada kenyataannya dengan dibuatnya monumen dalam bentuk efod itu membuat bangsa Israel itu menjadi menyimpang dari Tuhan, dikatakan telah berbuat serong karena mereka menyembah efod itu. Jadi menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bersikap hati-hati dengan setiap tindakan kita, apa yang kita lakukan dengan tujuan yang baik. Ya, kalau itu tidak atas kehendak Tuhan, dimungkinkan ya Gideon membuat efod itu tanpa meminta persetujuan Tuhan. Ya, karena kalau dengan persetujuan Tuhan pasti menjadi satu hal yang baik. Ya. Jadi menjadi pelajaran bagi kita, ya, apapun yang kita buat sekalipun tujuannya baik, ya, kita harus juga berhati-hati, kita harus bijaksana, kita harus berhikmat. Ya, jangan sampai apa yang baik itu bahkan menjadi jerat bagi kita sendiri. Gideon yang tentunya tidak memiliki tujuan yang jelek di dalam membuat efod itu, dikatakan akhirnya itu menjadi jerat bagi Gideon sendiri. Artinya Tuhan memandang salah apa yang telah dilakukan oleh Gideon ini. Jadi mari kita belajar dari kisah ini untuk kita berhati-hati dengan keberhasilan kita, untuk kita jangan sampai membuat ya, orang lain itu menyimpang ya dari iman kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengagung-agungkan keberhasilan kita kemudian bahkan menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Jadi mari kita terus ada di jalan Tuhan, ada di jalan yang benar. Jangan sampai kita memiliki hati yang menyimpang ya, dari Tuhan, hati yang serong ya. Jangan sampai kita mendua hati dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah, ya, maka kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan dan Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Tolong kami Tuhan, kami berhikmat, berhati-hati dalam setiap tindakan kami supaya kami tidak menjadi jerat bagi orang lain dan bagi diri kami sendiri. Dan setiap apa yang kami telah capai sampai hari ini semata-mata karena Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.